Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha dari SMA Negeri 115 Jakarta. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran luring dalam rangka uji kinerja PTG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat ya? Ya, kalau tidak sehat mungkin belum sampai di sini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, supaya semuanya berjalan lancar, kita siapkan dulu ya. Silahkan ketua kelas kamu pimpin teman-temannya untuk berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya supaya benar-benar siap, coba kalian periksa dulu, siapa tahu banyak debu atau yang mengganggu pemandangan, misalnya sampah-sampah, kalian cek dulu ya kolongnya. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Saya absen dulu ya. Ahmad Firmansyah hadir. Ardelia Syifa hadir. Bulan sakit. Dihan Purnama Alam. Fatia, Lia Rizky, Mita, Prita Apriliana, Putri Anggas, Rafli Ramadan, Sekarwangi, Teresia Afila ya hadir. Berarti yang nggak masuk hanya satu Bulan ya. Oke. Silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya mudah-mudahan kalian sudah mempelajari kemarin ya materi yang sudah Ibu kirimkan. Pulpennya jangan lupa disiapkan, bukunya. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya kalian sudah belajar kaidah pencacahan seperti aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat kemarin pertemuan terakhir kemarin kita belajar tentang permutasi. Nah, untuk pelajaran kita kali ini kita mau belajar tentang materi berikutnya yaitu kombinasi. Nah, kombinasi ini ternyata manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari materi kombinasi itu banyak sekali ya. Misalkan di sini ada contoh, ada 4 orang bersaudara, ada Amir, Budi, Cahya, kemudian Doni diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Nah, dengan kombinasi kita bisa menghitung, misalkan nanti ditanyakan ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi, kemudian bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu. Jadi kita bisa pakai kombinasi ya. Nah, dengan menggunakan nanti aturan kombinasi, maka kita bisa membuat perhitungannya menjadi lebih mudah. Nah, itu salah satu manfaat mempelajari kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang prasyaratnya untuk mempelajari kombinasi adalah yang pertama ada aturan perkalian, ada juga aturan penjumlahan. Ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, ada juga permutasi. Sekarang kita ingat kembali ya tentang aturan perkalian. Misalnya Teresia. Teresia itu di rumah punya 3 baju. Ini cuman misalnya ya, pasti aslinya kan lebih dari itu ya. Misalnya punya 3 baju sama 2 celana. Terus ada berapa ya kemungkinan Teresia itu nanti memadupadankan 3 baju itu dan celana? Nah, itu dipakai dengan aturan perkalian. Masih ingat nggak caranya diapain? Dikali ya, namanya juga aturan perkalian. Jadi hanya dikali. Gimana ngitungnya Sekar?
Tinggal jumlah baju dikali jumlah celana. Iya, jumlah baju dikali jumlah celana. 3 dikali 2 ya tadi contohnya ya. Jadi seperti itu ya. Itu aturan perkalian. Nah, jangan lupa ya, aturan perkalian itu kalau memakai dan. Nanti di peluang juga kalian ketemu ya. Ini dan itu nanti bakalan dikali. Ada lagi permutasi. Permutasi itu masih ingat nggak? Susunan yang bagaimana sih? Apa sih yang diperhatikan dari permutasi itu? Susunan ya, kedudukan ya, susunannya kan. Misalkan 1 dengan 2 dengan 1 dianggap sama atau berbeda? Dianggap berbeda ya, itu yang namanya permutasi. Nah, permutasi itu kemarin ada berapa? Masih ingat? Ada berapa? Ada 3, betul sekali Firmansyah. Ada 3 ya, permutasi itu ada 3. Buat ingat-ingat aja ya, ada permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Biasanya soalnya itu dalam bentuk misalnya ada kata-kata MALAM, malam gitu kan, ada 2 huruf yang sama ya, ada beberapa huruf yang sama. Nanti ditanya berapa susunannya. Nah, itu pakai permutasi unsur yang sama. Ada juga permutasi unsur yang berbeda ya. Ada juga permutasi unsur yang berbeda. Kalau semuanya berbeda terus mau diambil berapa unsurnya, itu nanti kita pakai rumus yang kedua. Yang terakhir, ada permutasi apa namanya? Permutasi siklik. Siklik itu bagaimana? Berputar ya. Biasanya kata-katanya itu ada kata-kata berputar, mengelilingi, terus melingkar ya. Itu resep cara trik ngitung permutasi. Dulu paling suka ya kalau ada soal itu tentang permutasi tapi siklik. Karena rumusnya paling bagaimana? Paling gampang ya, paling mudah. Nah, oke, sekarang lanjut ya. Kalian sudah ingat materi-materi prasyaratnya. Jadi kalian harus ingat tentang aturan perkalian, aturan penjumlahan, juga permutasi. Nah, kemarin juga sudah sekilas kita sudah belajar tentang rumus kombinasi. Rumus kombinasi di buku mungkin kalian sudah baca. Simbolnya kombinasi apa Dihan? Huruf simbolnya apa? C. Huruf simbolnya C ya. Simbolnya C. Rumusnya mirip-mirip dengan permutasi ya, mirip dengan permutasi. Tapi nanti bedanya dia dibaginya itu ada lagi gitu. Kalau permutasi kan hanya dibagi oleh selisihnya ya. Nah, kalau kombinasi itu seperti apa? Coba Ibu mau ngetes dulu. Kalian bisa nggak nih tentang rumus? Nah, ini ada soal nih. Coba hitunglah 4C2. Coba, ayo cepet-cepetan. Siapa yang bisa 4C2? Hitungnya 4C2. Coba, hitungnya bagaimana? 4C2. Siapa yang sudah ketemu 4C2? Masih ingat kan rumusnya? Ya, coret-coret gitu aja ya. 4C2 hasilnya berapa? Berapa Putri? 6. Yang lain? Ardelia? 6 juga. Ya, betul ya. 4C2 hasilnya 6. Coba Mas dibacakan cara ngitungnya Putri. Bacakan aja. 4 faktorial dibagi 2 faktorial, terus 4 dikurang 2 faktorial. Iya, nanti ada yang dicoret-coret ya. Iya, betul ya. Hasilnya 6. Kemarin juga sudah diajarkan cara membagi faktorial ya. Kalau misalnya 4 faktorial dibagi 2 faktorial, coret 2 faktorialnya kan. Jadi sisa perkaliannya tinggal 3 dikali 4 ya. Itu cara mudahnya. Kalau kalian tidak berilmu, tidak dapat ilmu itu ya susah. Nanti berjejer terus ya. Sampai panjang, sampai ujung. Ternyata bisa dengan sistem dicoret saja. Oke, sekarang 8C5. Coba, siapa yang sudah ketemu? Siapa? Ardelia? Berapa hasilnya? 16. Gimana Sekar? Sama apa tidak? 56. 56. Belum. Berapa Teresia? 56. Ya, 8C5 56. 16 itu mungkin salah coret kali ya, Ardelia ya. Berapa kamu tadi ngitungnya gimana? 8 faktorial ini. 8 faktorial, 5 faktorial dikali 1. Iya, nanti 5-nya coret.
Nah, 5-nya coret. ya, jadi 5-nya coret, nanti sisanya 7 kali berapa? Kali 8. Terus bawahnya berapa selisihnya? 3, berapa hasilnya? 56. Benar? Mana? Ini 3-nya? Oh iya, iya. Oh iya, 56 ya Ardel ya? Ya, tadi kurang teliti berarti. Ya. Coba sudah pada ingat ya rumus kombinasi ya? Jadi rumusnya kalau 4C2 yang 4 faktorial dibagi 2 faktorial terus selisihnya. Kalau 8C5 berarti 8 faktorial 5 bagi 5 faktorial terus selisihnya 8 dengan 5. Dah, seperti itu ya. Nanti tinggal coret-coret saja. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tadi kan Ibu ngajarinya kok ada kaidah pencacahannya banyak ya, ada permutasi, kemudian aturan perkalian, aturan penjumlahan. Nah, sebenarnya karena hari ini kita mau belajar kombinasi. Nah, yang seperti apa sih? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan problem based learning, nanti peserta didik diharapkan dapat yang pertama ya, itu menganalisis aturan kombinasi dalam masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu artinya masalah yang ada di sekitar kita, soal-soal cerita ya. Jadi tidak seperti yang awal tadi yang dijawab sama Putri Angga, sama Adelia, itu kan hanya langsung jawab pakai rumus kan, tidak ada permasalahannya. Jadi nanti ada permasalahan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Jadi tadi kita analisis dulu, misalnya ada soal. Nah, setelah itu kita selesaikan pakai rumus yang sudah kalian pelajari. Nah, terus sekarang kita mau ngapain sih? Nah, jadi nanti kalian akan berdiskusi. Nah, di sini ada nanti diskusinya ada 2 soal ya. Yang pertama ada masalah 1. Coba dibaca. Baca enggak si Rafli? Coba dibaca. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri atas 6 orang. Calon yang tersedia 5 pria dan 4 wanita. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3 pria adalah. Nah, coba perhatikan ya. Misalkan di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri atas 6 orang. Calonnya itu 5 pria, 4 wanita. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Dari soal ini ada yang kamu bingungkan nggak? Ya, sekarang gimana? Maksud dari sekurang-kurangnya terpilih 3 pria itu gimana? Oh, maksud dari kalimat sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Ada yang bisa bantu? Ayo silahkan Putri. Sekurang-kurangnya 3 pria. Ya betul, minimal 3. Kalau minimal 3, kira-kira gimana Teresia kalau minimal 3? Oh, 3-nya prianya bisa 3. Bisa juga berapa? 4. Ya, betul ya. Ya, jadi perhatikan ya, nomor 1 itu sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Ternyata maksudnya adalah minimal tuh 3. Kalau minimal 3, berarti prianya boleh 4. Boleh 3 juga ya? Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Boleh 6 enggak? Enggak, orang jumlah prianya cuma 5, dibatasin ya. Itu untuk permasalahan yang pertama. Nah, nanti perhitungannya kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian. Permasalahan yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat, nah, ayo dibaca sama, biar gak gabut, Ahmad Firmansyah, terbaca nggak? Oke, yang kencang Ahmad Firmansyah. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola dari dalam kotak tersebut, tentukanlah banyaknya kemungkinan terambilan 2 bola berwarna sama. Ya. Jika diambil 2 bola ya, jadi kotaknya ada isinya bola kuning sama bola hijau. Bola kuningnya 5, bola hijaunya 4. Kira-kira bisa jawab nggak? Atau ada yang kalian bingung kan? Gimana? Ya, apa Rafli? Gimana sih Bu itu bola
bola yang sama maksudnya. Oh, bolanya sama gitu, maksudnya bagaimana? Padahal di situ bolanya kuning sama hijau ya. Ada yang bisa bantu? Ya, gimana Ardel? Nah, ya betul. Jadi gitu maksudnya. Dua bolanya sama, itu maksudnya kemungkinannya ada dua. Bisa kuning sama kuning, bisa juga hijau sama hijau. Nah, nanti kamu hitung tuh. Kalau kuning sama kuning, tadi kuningnya ada berapa? Kalau hijau sama hijau, hijaunya ada berapa? Ya, gunakan tadi rumus kombinasi yang sudah kalian pelajari. Sampai sini kira-kira nanti ngerti ya, diskusi ya. Nah, nanti kalian akan saya bagi, jadi ini karena ada 11 ya. 11 anak. Nanti mungkin ini 4 ya, ini 4. Nah, ini kelompoknya Raffi ya. 3. Nanti kamu tinggal balik sini ya. Kelompoknya kamu 4 ya. Nanti langsung balik badan aja ya. Jangan berisik ya. Bangkunya jangan diseret-seret. Udah, langsung balik badan aja, nanti saya bagi LKPD-nya. Coba ketua kelas Rafli tolong ini dibagi. Dibagi ya, semua anak mendapat. Berkelompok ya. Jangan lupa identitasnya ditulis lengkap. Nama, kelas, kalian deh nomor absennya, meskipun di situ tidak ada kolom nomor absen. Nama, kelas ya. Nomor 1, ada masalah? Kombinasi. Kombinasi, betul. Tadi pahamin infonya benar-benar ya, ditulis kira-kira yang sangat membantu itu apa, misalkan oh jumlahnya ini sekian, yang dibutuhkan sekian, 6 orang ya. Gimana Rafli yang nomor 2 tadi kan kamu ada pertanyaan? Lancar? Lancar. Yang kuning-kuning, hijau-hijau mana lihat? Terus hasilnya diapain? Ditambah ya? Iya. Sudah semua? Nanti kalau sudah bilang ya, yang sudah siap kelompok mana untuk maju. Nanti yang maju nomor 1 kira-kira kelompok mana nih? Kelompok sini? Bisa? Ya udah. Ini kelompok sini ya. Nanti kamu pas kelompok yang lain maju, perhatikan ya. Kira-kira benar atau tidak. Kenapa ada yang beda? Enggak. Segitu kan? Bener? Yang terakhir? Udah. Tadi yang nomor 1 lancar? Lancar. Yang nomor 2? Berapa hasilnya nomor 2? 16. Tadinya berapa sama berapa? 10. Ini ya, 10 tambah 6. Iya. Oh, iya. Oke, sudah ya Ibu lihat sudah selesai semua. Ya. Sudah selesai semua, nanti perhatikan ya, nanti teman kalian ada yang mau maju. Nanti nomor 1 itu tadi Ibu lihat jawabannya tuh kelompoknya Putri Anggas, kayaknya udah mantap banget Putri Anggas. Tadi siap kan ya? Ya, nomor 1 nanti kelompoknya Putri Anggas. Nomor 2 itu kelompoknya Ardelia. Nah, kamu karena gak kebagian, nanti perhatikan ya, kalau ada yang beda silakan ditanggapi. Oke, silakan untuk soal nomor 1 dari kelompoknya Putri Anggas, Teresia, Sekar sama Lia, diwakili oleh Putri. Ya, tulis semuanya. Tulis, nanti jelaskan. Nomor, ya, informasi dibacakan aja. Kamu tulis hitungannya. Yang ini kamu bacakan ya.
Nanti dijelaskan dulu nomor 1. Kalau nomor 1 selesai baru nomor 2 ya. Ada 3 kemungkinan ya nomor 1 ya. 3 kemungkinan. Kemungkinannya ada 3 ya nomor 1 ya. Itu kemungkinan 2 ya. Ya. Kemungkinan 3. Langsung aja nggak apa-apa Put. Nanti baru kamu bacain kemungkinannya yang ketiga itu ini. Prianya berapa? Boleh. Nanti tinggal dijelaskan ke temennya aja. Kalau kemungkinan 3 itu berapa? Kemungkinan 3 itu apa gitu. Ya, silahkan dijelaskan kelompoknya. Kelompok, perhatikan yang lain ya. Nanti kalian cocokin dengan kelompok kalian. Dari soal nomor 1, informasi apa yang kalian peroleh? Coba jelaskan dari kelompoknya Putri dan kawan-kawan. Jadi informasinya di sini di suatu perkumpulan dipilih terdiri atas 6 orang perwakilan. Calonnya itu yang tersedia 5 pria dan 4 wanita. Banyaknya susunan yang dibentuk terpilih 3 pria. Ya, 3 pria minimal ya. Ya, artinya berapa kemungkinannya? Kemungkinannya ada 3. Ya, kemungkinan yang pertama coba dibacakan. Yang pertama itu bisa terpilih 3 pria dan 2 wanita. Jadi Coba kenapa 3 pria dan kalau kemungkinan yang pertama itu prianya 3. Kenapa prianya 3, wanitanya juga 3? Alasannya apa? Karena ya Ahmad Firmansyah gimana? Karena yang dipilih 6 ya. Jadi kalau 3 kurangnya 3 ya. Lanjut. kita pakai cara kombinasi. Kombinasi berapa? Kombinasi 5 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 3. Ya, hasilnya Hasilnya 40. 40. Yang lain cocok nggak? Cocok ya. Kemungkinan yang kedua? Yang kedua bisa terpilih 5 pria dan 2 wanita. Kombinasi 5 kombinasi 4 dikali 4 kombinasi 2. Hasilnya? Hasilnya 30. Ya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga? Kemungkinan yang ketiga itu terpilihnya 5 pria dan 1 wanita. 5 kombinasi 5 dikali 4 kombinasi 1 hasilnya 4. Nah, 4. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ya. Ada berapa macam susunan yang terbentuk? Jadi ada berapa semuanya? Sudah ditambah semua jadi 40 ditambah 30 ditambah 4 jadi 74. 74. Coba sepakat nggak kelompoknya Ardel? Kamu hasilnya berapa kelompok kamu? Sama. 74. Ahmad Firmansyah? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Ya, bagus ya. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk presentasi dari kelompoknya Putri ya. Bagus sekali ya. Jadi betul hasil akhirnya 74. Nah, karena tadi kemungkinannya ada 3. Sudah dijelaskan tadi ya. Kenapa kemungkinannya ada 3? Karena sekurang-kurangnya ada 3 pria. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Batasnya sampai 5. Sekarang untuk yang kedua. Ardelia. Sebelah sini. Singkat-singkat aja nggak apa-apa ya, Ardel. Nanti tinggal kamu jelasin ke depannya saja. Nggak usah, sebelahnya aja, biar cepat. Dengarkan penjelasannya ya. Permasalahan 2, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola dari dalam kotak tersebut, tentukanlah banyaknya kemungkinan terambilnya 2 bola berwarna sama. Yang kenceng ya, biar teman-teman kalian dengar tuh sampai ujung. Informasi yang diketahui dari permasalahan ini, jadi dalam sebuah kotak itu ada 5 bola kuning dan 4 bola warna hijau. Akan diambil 2 bola yang berwarna sama. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 2 bola warna kuning dengan 5 kombinasi 2. Hasilnya adalah 10. Dan kemungkinan yang kedua 2 bola warna hijau 4 kombinasi 2 yang hasilnya adalah 6. Banyak kemungkinan terambilnya 2 bola berwarna sama, tinggal kita jumlahin aja. 10 ditambah sama 6 sama dengan 16. Ya, gimana? Semangat sekali ya. Bagus. Kayak tepuk tangan. Betul ya? Ya, lebih simpel ya yang kedua, tapi bagus sekali tadi penjelasannya.
Jadi 5 bola kuning, 4 bola hijau, karena bolanya sama, diambil 2, berarti nanti kuning-kuning itu 5 kombinasi 2. Untuk yang hijau-hijau berarti 4 kombinasi 2. Oke, sekarang nah di situ kan ada kolom kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini tentang menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan kombinasi. Kira-kira untuk menyelesaikan soal seperti tadi, kira-kira yang pertama langkah-langkahnya apa? Ayo, siapa mau jawab? Kesimpulan yang pertama? Ya, Ahmad Firmansyah, menurut Baik-baik soal dan kami permasalahan. ya, jadi baca dulu soalnya ya, pahami permasalahannya. Karena soalnya itu kan soal cerita panjang ya. Jadi kalian baca dengan teliti, kemudian kalian pahami. Kemudian yang kedua, ya Teresia, informasi yang penting itu kamu tulis ya. Jadi datanya nanti yang dipakai yang mana, nanti yang penting-penting aja gitu. Kayak tadi kan penting sekali tuh, ada kata-kata yang soal nomor 1 tuh ada kata-kata sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Nah, ini diskusi sudah berakhir. Nanti setelah ini Ibu akan mengadakan evaluasi ya. 2 soal saja. Silahkan ketua kelas kamu ambil. LKPD-nya kumpulkan di depan. Sudah kembali ke mejanya masing-masing ya. Ya, ini ada 2 soal. Untuk mengukur kemampuan kamu ya, sudah sejauh mana sih kemampuan kamu dalam memahami, mengerti materi kita kali ini. Silahkan kamu kerjakan sendiri ya. Ini individu, jadi kerjakan sendiri. Oke, waktunya habis ya. Udah jangan pada pusing, udah selesai waktunya. Ya bagus nih, udah dijawab semua kayaknya. Oke, sampailah kita sekarang di akhir pertemuan kita ya. Sebelumnya coba Ibu pengen tahu, setelah kita melakukan pembelajaran tadi dengan problem based learning, ada permasalahan terus didiskusikan. Ibu pengen tahu nih pendapat kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Lumayan apa? Lumayan susah. Seru ya? Iya. Apalagi yang maju tadi ya. Kalau yang melihat enak aja ya, tapi kalau yang maju itu berdebar-debar. Terus untuk memahami materinya gimana? Kalian lebih paham atau mengalami kesulitan? Paham karena berdiskusi ya, lebih paham. Oke, bagus. Dalam penjelasannya, takutnya Ibu tadi kecepatan. Udah? Bisa diterima ya? Oke. Dalam menyimpulkan tadi bareng-bareng juga bisa ya? Ya, oke. Alhamdulillah kalau ternyata kalian bisa mengikuti dengan bahagia hari ini tanpa ada dusta ya, dengan kebahagiaan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan juga, tapi karena kita tadi berdiskusi, tentunya bisa saling bertukar pendapat dengan teman-teman sekelompok kamu ya. Ya, jadi bisa untuk mencari jawaban. Jadi dalam kegiatan tadi juga tidak dilarang kan untuk bertanya kepada guru. Oke, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu materi tentang peluang. Materi peluang ini melanjutkan dari SMP, tapi nanti untuk SMA tentunya lebih kompleks lagi. Kalau SMP itu tinggal menghitung, didata dulu ya. Ini kemungkinannya ini. Nah, nanti untuk sekarang karena kalian sudah belajar tentang kombinasi, jadi masih nyambung ya. Jadi untuk besok kita menghitung peluang, kita bisa menggunakan ilmu yang sudah kita dapat hari ini, yaitu tentang kombinasi. Ya, itu saja. Jangan lupa karena materinya besok peluang, kalian bisa baca-baca buku lagi, bisa baca buku SMP dibaca sekilas nggak apa-apa, atau kalian cari referensi, bisa lihat buku paketnya, atau bisa juga kalian searching ya, kalian browsing. Itu banyak sekali di internet itu banyak sekali ya. Jadi tidak sebatas belajar itu di sekolah saja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Supaya semangat, ayo kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Kita siapkan dulu, pimpin doa biar semuanya lancar. Nanti kalian sampai rumah juga dengan lancar. Silakan kamu siapkan. Ketua kelas. Kita pulang, baiknya kita berdoa dan
agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.